Lelang proyek hunian ASN di IKN, Kementerian PUPR, pembangunan gunakan sistem hybrid. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, akan membangun 47 tower hunian ASN dan Hankam di Ibu Kota Nusantara, IKN. Proyek pembangunan puluhan tower hunian ASN sedang memasuki masa lelang. Saat ini kami sedang melaksanakan proses lelang rusun tersebut, ujar Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, Selasa, 12 Juni 2023, dikutip Tempo dari keterangan tertulis. Iwan mengatakan pembangunan hunian tersebut bakal menggunakan sistem hybrid, kombinasi sistem volumetrik dan baja konvensional. Konstruksi baja konvensional digunakan untuk tangga darurat, core lift dan koridor dan podium. Sedangkan modul volumetrik dipasang menggunakan kren dan ditumpuk di atas podium dan akan ditambah fasade di bagian luar. Sistem hibrid ini diharapkan bisa meminimalisir waktu pembangunan hunian vertikal, membuat hunian lebih nyaman, sekaligus ramah lingkungan, katanya. Adapun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, menargetkan pemindahan ASN Kementerian dan Lembaga ke IKN Nusantara berlangsung mulai pada tahun 2024. Saat ini, kementeriannya masih mematangkan rencana tersebut. Menurutnya Azwar Anas, belum ada ASN yang menolak rencana pemindahan itu. Bahkan, dia mengklaim menerima sejumlah surat dari ASN yang mengusulkan diri untuk masuk dalam skenario dipindahkan ke IKN Nusantara. Artinya banyak anak muda talenta digital yang ingin menikmati atmosfer baru digital service dan sistem pemerintahan berbasis digital dan lingkungan nyaman, kata Azwar Anas, Senin, 12 Juni 2023. "20 pengusaha Prancis sambangi IKN, mau investasi?" Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone beserta sejumlah delegasi pimpinan perusahaan asal Prancis menyambangi Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara pada Senin, 12 Juni 2023. Kepala Otorita IKN, POIKN, Bambang Susantono mengatakan, kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh para calon investor asal Eropa. Total ada sekitar 20 pengusaha yang turun ke lapangan. Bambang menekankan, agenda kali ini bukan hanya sekedar kunjungan melainkan akan direalisasikan ke dalam bentuk investasi. Para delegasi ini berasal dari berbagai sektor industri mulai dari energi, teknologi kota cerdas, material ramah lingkungan, dan lainnya. Saya kira mereka dari semua sisi, tidak hanya investasi dalam rangka menjadi investor tetapi juga menjadi pelaku bisnis, ujarnya. Adapun lokasi yang dikunjungi pada kesempatan tersebut ialah lokasi lahan campuran, mixed use, untuk perdagangan dan jasa. Lokasi ini nantinya akan dibangun pusat perbelanjaan yang cukup besar di tahun 2024. Berdasarkan data dari Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, saat ini di area seluas 7,30 ha tersebut sudah ada calon investor yang berkomitmen untuk berinvestasi. Secara total terdapat 71 klaster lahan campuran untuk investor yang tersebar di area kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Konsep lahan campuran itu ditujukan untuk meminimalkan perjalanan antar kawasan dan penyediaan fasilitas umum, seperti sekolah dan kawasan komersial yang cukup untuk setiap kawasan. Hal ini akan menjadikan setiap kawasan dapat berfungsi mandiri dan terkoneksi sehingga memungkinkan kepadatan dan tingkat keterjangkauan yang tinggi. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Presiden Direktur Sinarmas LDA Maritim, SLM, Mathieu Lavoine mengungkapkan, kedatangan delegasi perusahaan Prancis tersebut bertujuan untuk melihat langsung proyek pembangunan IKN di lapangan. Untuk memastikan proyek ini terwujud, hari ini kami menyaksikan apa yang terjadi sehingga kami dapat melaporkan nanti ke kantor pusat tentang proyek dan komitmen Indonesia terhadap proyek besar ini, kata Mathieu.
Mudah-mudahan, saya sangat berharap demikian, kita dapat memutuskan untuk berinvestasi dan mendukung negara Indonesia untuk membangun masa depan negara, imbuhnya. Begini progres proyek di IKN, dari Istana Presiden hingga 8 lapangan Timnas PSSI. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Ali Mudin, mengungkapkan progres pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara, IKN, Sepaku, Kalimantan Timur. Dia mengatakan, saat ini Kementerian PUPR sedang membangun gedung Istana Presiden, Sekretariat Negara, Istana Wakil Presiden, 4 gedung Kementerian Koordinator, Kemenko, dan rumah dinas para menteri. Ini proyek yang besar-besarnya. Untuk Istana Presiden progresnya sekitar 26-28%, ungkap Ali Mudin saat dihubungi Senin, 12 Juni 2023. Selain itu, ada 8 lapangan untuk pusat latihan tim nasional, Timnas, PSSI juga sedang dikerjakan. Arealnya lebih kurang 20-30 hektar. Saya kurang tahu persis luas arealnya, tapi yang jelas itu sedang berproses dan dipercepat penyelesaiannya karena instruksi Bapak Presiden, terang dia. Selanjutnya, beberapa proyek infrastruktur lainnya segera menyusul dibangun, yakni hunian para ASN termasuk TNI Polri, sekolah dasar, dan rumah sakit. Semua proyek dibangun dalam kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN seluas 6.671,55 hektar. Berdasarkan pengamatan lapangan saat mengunjungi lokasi proyek IKN 2 pekan lalu, Sekretaris Camat Sepaku Hendro Susilo mengatakan, bangunan yang paling menonjol dan tampak siap digunakan yakni Tower Hunian Pekerja Konstruksi, HPK. Tower HPK itu akan dihuni sekitar 15.000 pekerja yang didatangkan dalam waktu dekat untuk pekerjaan pembangunan proyek IKN. Selain itu, kata dia, bangunan gedung Istana Presiden, Wakil Presiden, Kantor Kemenko, dan Rumah Menteri. Juga lapangan upacara bendera, yang rencananya dipakai untuk upacara peringatan perayaan Hari Ulang Tahun, HUT, ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara, Sepaku. Kalau saya perhatikan proyek-proyek itu yang progres paling menonjol, ungkap Hendro.